Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmaulandari dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangkutan pada tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi terdapat dua macam cara pengangkutan air dan garam mineral yang diperoleh dari tanah, yaitu pengangkutan ekstravaskular dan intravaskular. Proses pengangkutan ekstravaskular dibagi menjadi dua, A. Transportasi simplas, B. Transportasi apoplas. Proses pengangkutan intravaskular dibagi menjadi beberapa teori pengangkutan intravaskular. Apa itu transportasi simplas? Apa itu transportasi apoplas? Dan apa saja teori pengangkutan intravaskular? Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, proses pengangkutan ekstravaskular. Proses pengangkutan ekstravaskular merupakan proses pengangkutan air mineral dan zat di luar berkas pengangkut. Proses pengangkutan ekstravaskular dibagi menjadi dua. A. Transportasi simplas. Transportasi simplas merupakan pengangkutan air beserta zat terlarut dari sel ke sel melalui sel hidup. Contohnya, sitoplasma. B. Transportasi apoplas. Transportasi apoplas merupakan pengangkutan air beserta zat terlarut dari sel ke sel melalui sel yang tidak hidup. Contohnya, ruang antar sel. Ini adalah contoh gambar proses pengangkutan ekstravaskular. Di sini, simplas ditandai dengan panah warna hijau, sedangkan apoplas ditandai dengan panah warna ungu. Transportasi simplas. Transportasi simplas dimulai dari sel-sel rambut akar atau epidermis ke sel-sel parenkim korteks, menuju endodermis, kemudian ke perisikel, lalu silinder pusat, dan akhirnya ke silem. Pada sistem simplas, perpindahan air tanah terjadi secara osmosis dan transport aktif melalui plasmodesmata. Apa itu plasmodesmata? Plasmodesmata adalah suatu saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan melalui mana benang sitosol terhubung dari sel-sel tetangganya. Pada pengertian transportasi simplas sebelumnya, saya memberi contoh sitoplasma. Nah, sitoplasma melintasi plasmodesmata dan menghubungkan kandungan hidup sel yang bersebelahan. Jadi, sitoplasma dari epidermis melintasi plasmodesmata dan dihubungkan ke sel korteks, begitu selanjutnya agar menjadi satu rangkaian hidup. Transportasi apoplas. Air dari tanah diserap akar melalui proses difusi dan transport pasif. Selanjutnya, air akan melewati ruang-ruang antar sel. Di sini akan melalui epidermis, korteks, namun tidak dapat melewati endodermis karena terhalang oleh pita Kaspari. Sehingga air yang menuju endodermis ditransport secara simplas melalui sel-sel peresap, lalu menuju ke perisikel, lalu ke silinder pusat, dan akhirnya ke silem. Yang kedua, proses pengangkutan intravaskular. Proses pengangkutan intravaskular merupakan proses pengangkutan air mineral dan zat yang terlarut melalui berkas pengangkut. Inilah beberapa teori tentang pengangkutan air dan mineral dari tanah ke dalam tubuh tumbuhan oleh silem. Dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, teori Disonjoli. Yang kedua, teori tekanan akar. Dan yang ketiga, teori vital. Teori Disonjoli menyatakan bahwa naiknya air ke atas karena tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan transpirasi. Air selalu bergerak dari daerah basah ke daerah kering. Contohnya, pada batang tumbuhan dan daun tumbuhan. Pada batang tumbuhan terdapat banyak sekali mineral atau air, sedangkan pada daun terdapat sedikit air. Pada saat air mengalir dan telah sampai pada daun, tidak selamanya air tersebut disimpan oleh daun.
pasti akan mengalami transpirasi atau penguapan karena adanya stomata dan inti sel pada daun. Yang kedua, teori tekanan akar menyatakan bahwa air dan mineral naik ke atas karena adanya tekanan akar. Tekanan akar ini terjadi karena perbedaan konsentrasi air dalam air tanah dengan cairan pada saluran xilem. Yang ketiga, teori vital menyatakan bahwa perjalanan air dari akar menuju daun dapat berlangsung karena adanya sel-sel hidup, seperti sel-sel parenkim dan jari-jari empulur di sekitar xilem. Nah, air dari tanah dapat mencapai batang dan daun karena adanya daya tekan akar, daya kapilaritas xilem, dan daya isap daun. Air yang diangkut xilem sebagian digunakan untuk fotosintesis dan sebagian mengalami transpirasi. Laju transpirasi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan seperti kelembapan, suhu udara, kecepatan angin, dan kandungan air tanah. Selain pengangkutan air dan mineral, pada tumbuhan juga terjadi pengangkutan hasil-hasil fotosintesis oleh pembuluh tapis atau floem. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari perkataan maupun penjelasan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.